Ada syirik dakwah, meminta. Dakwah itu mengajak, meminta kepada Allah. Jadi meminta kita hanya kepada Allah, capek meminta sama manusia. Bukankah teman-teman alumni? Ini semuanya alumni meminta sama manusia mah kecewa? Pernah dikecewakan? Sering, kelihatan sih dari mata-mata ya. Mata-matanya ini mata-mata kecewa. Masya Allah. Dan itulah syarat isyarat memang kalau bergantung kepada manusia, kecewa. Tidak ada. Manusia itu pasti sifatnya mengecewakan. Iya, dia nggak bisa ngasih apa-apa loh. Yang ngasih apa-apa itu Allah. Kamu jaga aku ya, nggak bisa jaga. Kita tidur dia nggak jaga kok. Aku jaga dengan doa ya, Allah yang nggak jaga nak. Ya, maka kita nggak bisa tuh, nggak bisa satu sama lain saling menjaga. Kita hanya berikhtiar saja. Kita tetap bergantungnya kepada Allah. Maka di sini kita harus meminta hanya kepada Allah saja. Yuk perbanyak minta sama Allah karena Allah Maha Kaya, Maha Kuasa. Semoga Allah mudahkan. Yang ketiga adalah syirik. Bersihkan hati kita, karena yang disebut dengan hati yang bersih masuk surga adalah yang dia terhindar dari syirik. Yang pertama syirik ria, yang kecil. Yang kedua syirik besar. Ada 4. Yang pertama syirik kunyah, syirik niat. Maka pastikan teman-teman datang ke sini karena Allah, bekerja karena Allah. Coba nih, kalau kita kerja bukan karena Allah, capek banget. Udah capek, fisik lelah, uang sedikit, ya kan? Tapi kalau misalnya karena Allah, teman-teman, pahalanya gede banget. Setiap lelah teman-teman itu akan menjadi penghapus dosa. Setiap lelah teman-teman menjadi bagian keringat yang menjadi saksi kelak di akhirat bahwa teman-teman pernah berusaha. Maka yang dinilai oleh Allah bukan tentang hasilnya, tapi tentang prosesnya. Hasilnya itu tidak dilihat oleh Allah, tapi prosesnya. Proses teman-teman lelah berangkat dari rumah ke sini bismillah, kemudian sampai ke sini alhamdulillah, kemudian mulai bekerja bismillah, selesai alhamdulillah, semuanya dinilai oleh Allah menjadi kebaikan di hadapan Allah. Dan insya Allah semuanya dinilai menjadi penghapus dosa atas semuanya. Kan ini keren banget ya. Kita disuruh kerja, ikhtiar. Memang disuruh kita kerja? Disuruh teman-teman. Disuruh. Tuh kita cek di surat apa? An-Naba. Wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian untuk tidur. Wa ja'alnan nahara ma'asha, dan kami jadikan siang untuk ma'isyah, mencari kehidupan. Teman-teman kenapa ke sini? Karena mencari penghidupan, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ingat di surat Al-An'am 162, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Nah ini niat. Maka bismillah, niat kita karena Allah. Maka kalau niat kita karena Allah, tidak akan pernah saling marahan tuh. Nggak pernah, nggak akan saling ketersinggungan, nggak ada, karena niat kita karena Allah. Yang penting tugas kita laksanakan, SOP yang diberikan perusahaan kita laksanakan, niat karena Allah, udah selesai. Gaskan? Jangan kasih kendor ya, besok lebih baik. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya, dan mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan oleh Allah, diluaskan. Insya Allah kedepannya itu Pak Asep itu akan banyak program lebih baik lagi insya Allah. Kedepannya ada mimpi-mimpi yang dibangun, dan mudah-mudahan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kajian ini bisa dilakukan kan di Masjidil Haram. Jadi nanti kedepannya bismillah tuh kita bisa duduk begini teman-teman di depan Ka'bah, atau di depan pelataran Masjidil Haram, atau kalau tidak di depan Masjid Nabawi. Ini bisa gitu. Dan kita meminta sama Allah, minta sama Pak Asep susah, tapi minta sama Allah. Benar teman-teman. Maksud saya gini, manusia itu keterbatasan, dan kita tidak boleh meminta sama manusia. Bergantung harus kepada Allah. Kita doakan, saling mendoakan, ya Allah mudah-mudahan Pak Asep disehatkan, diluaskan rezekinya, dan kita pun dimudahkan, diluaskan rezekinya. Karena rizki bukan harta. Bisa jadi teman-teman, la haula wala quwata illa billah, tiba-tiba sudah didaftarkan satu orang, setiap tahun dua orang untuk berangkat umrah. Siap apanya nih? Umrohnya atau siap kerjanya nih? Ini siap ya, bismillah. Nah ini niatnya harus karena Allah. Capek kalau hanya karena untuk manusia ya, harus karena Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Yang kedua, ada syirik dakwah, meminta. Dakwah itu mengajak, meminta kepada Allah. Jadi meminta kita hanya kepada Allah. Capek meminta sama manusia. Bukankah teman-teman alumni? Ini semuanya alumni meminta sama manusia mah kecewa? Pernah dikecewakan? Sering, kelihatan sih dari mata-mata ya. Mata-matanya ini mata-mata kecewa. Masya Allah. Dan itulah syarat isyarat memang kalau bergantung kepada manusia, kecewa.
Tidak ada, tidak ada. Manusia itu pasti sifatnya mengecewakan. Iya, dia nggak bisa ngasih apa-apa loh. Yang ngasih apa-apa itu Allah. Kamu jaga aku ya, nggak bisa jaga. Kita tidur dia nggak jaga kok. Aku jaga dengan doa ya, Allah yang nggak jaga nak. Iya, maka kita nggak bisa tuh, nggak bisa satu sama lain saling menjaga. Kita hanya berikhtiar saja. Kita tetap bergantungnya kepada Allah. Maka di sini kita harus meminta hanya kepada Allah saja. Yuk perbanyak minta sama Allah karena Allah Maha Kaya, Maha Kuasa. Semoga Allah mudahkan. Yang ketiga adalah syirik taat. Syirik taat itu adalah syirik saat kita mendengarkan sesuatu perintah tapi tidak ada dasarnya kemudian kita ikuti. Tidak ada hadisnya, tidak ada Qur'annya, tapi kita ikuti. Taat gitu. Artinya gini, kalau misalnya kita diperintahkan seseorang, tapi perintah itu walaupun dari atasan atau dari orang tua sekalipun, tapi bertentangan dengan syariat, jangan laksanakan, nggak boleh. Nah, maka taat ini berkaitan dengan bagaimana kita tidak boleh syirik dalam taat. Artinya pastikan dulu mana ayatnya, mana hadisnya. Kalau ada ayatnya, hadisnya bismillah sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Nah, ini mudah-mudahan terhindar karena kalau kita terhindar dari ini, kita menjadi yang salim hatinya, hati yang bersih. Yang terakhir adalah syirkul mahabbah, syirik cinta. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita lebih banyak pegang handphone atau Quran? Nah, mudah-mudahan pegang handphone kita juga lihat Qurannya. Beneran. Karena sekarang kita adalah di zaman digital, semua ada di handphone, maka pastikan handphone kita pegang, yang kita banyak baca adalah, walaupun pada kenyataannya tetap WA dan sosmed yang lainnya, IG, TikTok dan yang lainnya ya. Untungnya TikTok juga kajian, Instagram juga kajian, Facebook juga kajian, YouTube juga kajian. Mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita semua. Karena ini perang di zaman digital ini perang. Kalau tidak kita yang menyebarkan kebaikan, maka kita akan terkalahkan dengan penyebaran keburukan yang banyak gitu. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan teman-teman semuanya. Nah, ini adalah syirkul mahabbah. Pastikan cinta kita kepada Allah lebih daripada cinta kepada hal lain. Banyak orang yang terlambat sholatnya karena lebih cinta hartanya. Gak boleh. Dia lebih mencintai anaknya daripada Allah. Sholat lebih utama. Tinggalkan dulu anak dan harta karena sholat sebentar. Kenapa Arab itu kaya, yang tidak ada pun jadi ada? Salah satu penyebabnya karena kalau sholat, kalau adzan mereka berhenti dan sholat. Jadi kalau kerja mereka berhenti sholat semuanya. Maka itulah yang menjadi barokah untuk Arab Saudi, Mekah, Madinah. Karena mereka kalau dengar adzan tutup tokonya, sholat semua. Walaupun sholatnya tidak ke masjid, sholatnya di toko. Ditutup toko, sholat di toko. Itu laki-laki pun di situ sama, karena memang posisinya dekat dengan masjid. Nah, hanya yang jadi poinnya teman-teman, mereka selalu mengutamakan Allah. Saat adzan berhenti semua aktivitas, mereka sholat. Nah, kalau saya dengan teman-teman sudah berhasil meninggalkan syirik kecil dan syirik besar, kita berarti orang yang nanti meninggal akan dalam keadaan hati yang bersih. Kemudian kadangkala hati kita kotor, yang mengotorinya tadi harta atau anak atau yang lainnya urusan dunia. Maka ada pembersihnya teman-teman. Pembersihnya cuma dua. Kata Nabi, pembersih hati yang kotor adalah kasratu dzikril maut, mengingat kematian, wa kasratu qiraatil Quran, dan memperbanyak baca Al-Quran. Memperbanyak mati, memperbanyak ingat mati, memperbanyak baca Quran akan membersihkan hati-hati yang kotor. Baik, ikhwatul iman, ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Saya cukupkan sampai di sini. Harus ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan 10 menit lagi. Ini silahkan, mumpung ada kesempatan kita tanya jawab. Silahkan, langsung saja saya pandu.